Perkenalkan, nama saya Nikolaus Tahi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 12 F6 SMA Negeri Daborong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema panggilan hidup dan subtema panggilan hidup berkeluarga. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Oke, baik. Selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam suasana yang sehat, ceria, dan menyenangkan. Sepakat? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya dulu. Apakah kalian sehat hari ini? Ya, baik, terima kasih. Sebelum itu saya akan mengecek kalian punya kehadiran ya. Alberta? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebagai orang beriman, kita membukanya dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kita berdiri. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tema tentang panggilan hidup, dan dari 3 tema yang akan menjadi topik di tema panggilan hidup ini, kita akan membahas secara terperinci di tema yang pertama terkait dengan panggilan hidup berkeluarga. Ya, jadi terkait dengan tema ini ada beberapa tujuan yang akan menjadi tujuan kita untuk mempelajari tema ini. Yang pertama itu peserta didik atau kita semua itu mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa itu bersyukur atas rahmat panggilan hidup dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, serta dapat menyadari akan cinta terhadap diri sendiri dan sesama. Yang kedua, memahami konsep panggilan hidup berkeluarga. Yang berikut, mengenal tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam membangun hubungan yang harmonis. Yang berikut, mengidentifikasi nilai-nilai kekeluargaan yang penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Yang berikut, menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi konflik. Yang berikut, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan nyata siswa untuk pengalaman yang relevan. Ya. Baik, itu tadi beberapa tujuan. Saya ingin tanya dulu terkait dengan pemahaman kalian terhadap materi sebelumnya. Ya, sebelumnya apa yang telah kalian pelajari terkait dengan materi ini? Apa yang kalian sudah pelajari terkait dengan panggilan? Materi apa yang kalian pelajari sebelumnya? Silakan. Silakan. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, silakan. Apakah kalian masih ingat? Mengenai panggilan hidup dalam berkeluarga. Ada yang lain? Tema apa yang sudah kalian pelajari? Silakan. Panggilan hidup membiara. Apalagi? Apalagi? Mungkin masih ada lagi? Oke, silakan.
Oh, oke, terkait peran keluarga. Baik, terima kasih. Ya, tentu itu kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Dan terkait dengan tema ini kita akan mengulasnya secara lebih detail lagi. Ya. Yang berikut saya ingin bertanya untuk kalian dulu. Kira-kira apa itu makna panggilan hidup berkeluarga? Silakan. Oke, berdiri. Silakan berdiri. Itu adalah panggilan hidup keluarga adalah panggilan Tuhan bagi umatnya untuk memasuki persatuan cinta dalam bentuk perkawinan antara pria dan wanita. Panggilan Tuhan ya. Oke. Yang berikut mungkin masih ada lagi dari terkait dengan makna panggilan hidup berkeluarga menurut kalian. Oke, silakan berdiri. Arti dari makna keluarga adalah kelompok orang yang terkait hubungan darah atau pernikahan yang hidup bersama dan saling mendukung. Maknanya, keluarga menjadi tempat utama untuk belajar nilai hidup, kasih sayang, dan rasa aman. Oke, baik. Tempat untuk belajar ya. Tempat utama. Oke. Yang pertama tadi kelompok orang yang punya hubungan. Yang berikut terkait dengan tempat utama untuk belajar ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang sudah menjawab tadi. Ya. Jadi seperti itu. Yang berikut di pertanyaan kedua, kira-kira panggilan hidup berkeluarga ini apakah ada dampaknya bagi kehidupan pribadi dan masyarakat? Kira-kira dampak orang berkeluarga itu seperti apa? Dampaknya. Kalian misalnya memilih hidup berkeluarga, kira-kira apa tujuannya sebenarnya untuk masyarakat itu? Apa tujuannya? Menurut kalian, silakan. Kalian ini memilih hidup berkeluarga dan apa kira-kira tujuannya kalian untuk memilih ke situ? Oke, silakan berdiri. Jadi saya akan menunjukkan tujuan dari keluarga. Tujuannya untuk saling melengkapi satu sama lain. Oke, untuk saling melengkapi. Baik. Yang berikut mungkin masih ada lagi? Ya, silakan. Tujuannya itu adalah untuk saling mengenal pribadi dari keluarga. Oke, mengenal pribadi satu sama lain Ada lagi? Oke, silakan. Menurut saya, tujuan itu supaya kita punya hidup tidak terlalu kosong. Maksudnya sendiri kalau kita juga lebih seru lagi. Oke, baik. Artinya punya teman gitu Oke, baik. Kita beri aplaus sekali lagi untuk teman kita. Oke, baik. Itu tadi. Ada yang bilang melengkapi, mengenal pribadi satu sama lain. Ya, hidup punya teman, punya sahabat. Ya, keluarga itu menjadi sahabat dan teman untuk kita. Ya, baik. Kita coba melihat. Saya akan tayangkan video berikut. Kalian tahu ini lagu ini toh? Kita bisa nyanyi bersama ini Harta yang paling saya. Oke. Kalian coba menyimak dulu. Yang tahu lagunya bisa nyanyi. Sambil bernyanyi. Yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Keluarga itu menjadi sebuah harta yang berharga. Kenapa? Apapun kesulitan, apapun tantangan kita, masalah kita, tetap yang menjadi pendukung ataupun yang memberikan solusi adalah keluarga. Apa pesannya? Pesannya dari lagu ini tadi. Ya, tentu banyak pesan dari lagu ini karena punya rasa tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Sekarang kalian bentuk dalam kelompok, langsung dalam kelompok, silakan.
kita bentuk 4 kelompok, Ya, Pak. 4 kelompok saja. Oke, baik. Kalian sudah dibentuk dalam kelompok. Di sini ada lembar bacaan teks yang akan kalian baca. Nanti kalian baca teksnya dan kalian akan isi daftar pertanyaan ini di LKPD ini. Saya akan bagikan ini LKPD-nya. Kalian sudah pegang teksnya dan silakan kalian baca teksnya. Baru setelah itu, setelah kalian baca, baru jawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di situ di LKPD. Nanti langsung ditulis di LKPD jawabannya. Silakan, saya beri waktu kalian 5 menit, 10 menit untuk berdiskusi tentang teks itu. Kamu tulis jawabannya di LKPD itu. Tulis nama kelompok berapa, terus jawabannya. Oke, sudahkah? Sudah? Oke. Sudah. Baik, silakan dari kelompok mana yang sudah? Oke, silakan terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan 2 itu. Nomor 2, bagaimana kehidupan ya. Silakan kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent? Kehidupan keluarga Bapak Vincent penuh dengan tantangan, terutama pekerjaan yang membuat dia dan istrinya sering berpisah jarak. Namun, keluarga ini tetap kuat, saling mendukung, dan menjadikan keluarga sebagai sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Oke. Lanjut. Nomor 2, semangat apa yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent? Jadi di sini, semangat yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent adalah semangat, sayang, pengorbanan, kebersamaan, dan saling mendukung untuk nilai kebaikan. Oke, baik. Dari kelompok lain, silakan. Pertanyaan nomor 3-nya, silakan. Dari belakang, silakan. Pertanyaannya, apa pandangan sendiri tentang keluarga Katolik? Menurut pandangan kelompok kami, keluarga Katolik adalah tempat pertama dan utama di mana iman berkumpul dan dijalani setiap hari. Keluarga Katolik hidup dalam kasih, saling menghormati, berdoa bersama dan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, baik. Ada lagi? Poin nomor 3 dari kelompok ini. Bagaimana pandanganmu tentang keluarga Katolik? Silakan. Dari kelompok ini. Atau yang di sini? Poin terakhir ini. Keluarga yang tumbuh dalam cinta kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya rasa jawabannya sama dan kalian sudah mendiskusikan bagaimana kisah yang ada dalam teks itu. Jadi terkait dengan kesaksian hidup, kesaksian hidup dari seorang yang bernama Bapak Vincent ini, keluarganya Bapak Vincent. Jadi mereka ini punya pekerjaan masing-masing, terus relasi keluarganya juga karena pekerjaan tadi faktornya sehingga ada yang terpisah, istilahnya LDR itu. Ya. Jadi namun pada perjalanan walaupun mereka punya kesibukan masing-masing, tetapi mereka tetap menyempatkan diri untuk bersama keluarga. Ya, mereka bisa mengatur waktu dan juga tetap aktif dalam hidup menggereja. Ini penting. Walaupun satunya di tempat lain, satunya di tempat lain, tetap mereka aktif untuk berkomunikasi. Nah, ini yang menjadi
kata kuncinya, bahwa walaupun terpisah oleh jarak, komunikasi tetap berjalan, hubungan tetap berjalan, dan salah satunya juga mereka tetap aktif dalam hidup menggereja. Ya, jadi Bapak Vincent ini dengan anaknya ini merasa ya, anak mereka juga merasa bangga karena selalu diperhatikan, walaupun sering kesibukan. Jadi kalau kita punya orang tua ini, punya pekerjaan yang masing-masing, kesibukan masing-masing, terkadang anak ini diabaikan. Tetapi dari kisah ini tadi mereka bisa menempatkan diri untuk menjadikan keluarga ini sebagai tempat satu-satunya mereka untuk saling berhubungan. Tidak memisahkan keluarga, tetapi tetap berkomunikasi. Dan salah satu juga mereka tetap merasa bahagia dan juga mereka tetap aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani dalam gereja. Ya, itu terkait kisah dari Bapak Vincent. Saya rasa juga kalian juga punya kisahnya masing-masing. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke bagaimana kitab suci mendalami terkait dengan kehidupan keluarga ini. Silakan kalian buka kitab suci yang bawah tadi. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kelompok yang ada bisa kasih satunya di sini. Oke. Ini satunya. Oke. Nanti kalian akan isi di sini jawabannya. Kalian baca dulu teks kitab sucinya. Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Oke, silakan satu orang baca. Satu orang dari perwakilan dari kelompok. Di depan saja, silakan. Silakan baca teks kitab suci. Oke, kita yang lain mendengarkan sambil juga melihat di situ. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang... Oke, baik. Terima kasih. Silakan kalian setelah menyimak teks kitab suci tadi, kalian jawab pertanyaan itu di LKPD itu. Ada 3 pertanyaan itu. Apa yang dikisahkan dalam teks tersebut? Terus bagaimana sikap kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria ketika mengetahui Yesus belum kembali ke rumah? Terus yang berikut, dalam hal apakah kita meneladani tentang kehidupan keluarga Nazaret? Oke. Dalam hal apa kita meneladani keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf? Oke, silakan kalian membaca dulu teksnya, baru setelah itu kalian jawab pertanyaan itu. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, di sini tadi pertanyaan yang pertama, apa yang dikisahkan dalam teks Lukas bab 2 ayat 1 sampai 52? Jawabannya, dalam Injil dikisahkan tentang peristiwa Yesus saat masih berusia 12 tahun yang tinggal di bait Allah di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Yang kedua, bagaimana sikap kedua orang tua Yesus, Yosef dan Maria, ketika mengetahui Yesus belum kembali ke rumah? Jawabannya, ketika Maria dan Yusuf menyadari bahwa Yesus belum kembali bersama mereka menjadi cemas dan gelisah. Mereka mencarinya dengan penuh kekhawatiran selama 3 hari. Setelah menemukan Yesus di bait Allah, Maria, ibunya, berbicara dan mengajak pulang ke rumah.
Yosef. Jadi di sini yang kita teladani dari keluarga kudus itu, yang pertama itu kesederhanaan, kasih, ketekunan iman, dan taat kepada kehendak Allah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok belakang. Baik, itu tadi terkait dengan pendalaman Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ini tentang Yesus. Apa temanya? Ya, itu dia punya intinya. Kisahnya tentang Yesus pada umur 12 tahun itu berada dalam bait Allah. Ya, kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan. Ya, jadi si Yusuf ini pekerjaannya apa? Tukang kayu Jadi santa pelindungnya para pekerja itu Ini Yusuf itu Ya. Jadi tukang kayu. Yang berikut mereka tidak punya apa-apa. Maria ini sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka itu taat akan Allah, ajaran Tuhan. Berdoa, hidup dalam kesederhanaan, hidup penuh kasih, penuh iman. Ya. Jadi ini yang menjadi teladan dari keluarga kudus Nazaret untuk kita. Dan kalau kita telusuri betul terkait dengan kehidupan keluarga kudus Nazaret ini, jadi mereka betul-betul hidup bersama Tuhan. Selanjutnya, ini yang ketiga, kita coba menggali juga bagaimana ajaran gereja tentang ajaran gereja dari Gaudium et Spes. Bagaimana tentang keluarga. Oke, di sini ada LKPD. Nanti saya bagikan teks ini. Oke. Dari Gaudium et Spes, ajaran sosial gereja, langsung menjawab. Ada 4 pertanyaan di situ. Sudahkah? Oke, baik. Silakan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dari sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama adalah, apa makna keluarga menurut dokumen itu? Jadi, keluarga adalah suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan, di mana di dalam keluarga kita mendapat pendidikan pertama atau dasar serta belajar banyak hal. Yang kedua, apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Adanya komunikasi dalam keluarga dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak, guna untuk saling mengenal satu sama lain, saling terbuka, mempererat cinta kasih dan keluarga yang harmonis. Pertanyaan ketiga, apa peran bapak ibu dalam keluarga? Yang pertama, bapak sebagai kepala keluarga mendidik atau untuk mendidik anak-anaknya, sebagai pemimpin, teladan dan sumber mencari nafkah. Yang kedua, ibu sebagai pendidik, mengatur keuangan dalam keluarga dan juga teladan. Pertanyaan terakhir adalah, apa upaya gereja dalam membina keluarga? Jadi menurut kelompok kami, upaya gereja dari sini itu melalui kegiatan KPPC, keluarga mendapat pembinaan. Sekian dari kami. Oke, baik. Kita beri aplaus. Kita berdiri dulu. Kita sama-sama. Kita menyanyikan lagu bahasa cinta itu. Kalian bisa toh? Ajarilah kami bahasa cintamu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, karena kalian tadi sudah mendiskusikan terkait dengan mulai dari kisah nyata, terus kitab suci dan ajaran gereja. Selanjutnya saya ingin mempertegaskan kembali poin-poin penting dari apa yang kita sampaikan terkait dengan tema panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, tanggung jawab, dan dukungan. Ya, jadi ini menjadi sebuah refleksi penting untuk kalian bahwa keluarga itu tempat pertama kita belajar tentang cinta, tanggung jawab, dan dukungan. Yang berikut, panggilan hidup keluarga itu dalam konteks itu untuk
panggilan hidup berkeluarga mencakup makna mendalam tentang hubungan antar anggota keluarga. Yang berikut, ini menjadi penting sebagai dasar dalam keluarga Katolik, yaitu cinta kasih dan komunikasi. Ada cinta kasih, ada komunikasi. Ya, membangun keluarga dengan cinta dan kasih. Dalam prosesnya juga berjalan itu dengan cinta dan kasih. Dan yang berikut, ada komunikasi yang baik. Kalau ada persoalan, penting mencari solusi dengan berkomunikasi satu sama lain. Ya, ini menjadi dasar dalam hubungan keluarga Katolik. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Sudah jelas? Baik, selanjutnya kita coba menyimak teks refleksi dari pesan dari Paus Fransiskus terkait dengan keluarga. Silakan satu orang membacanya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna atau punya anak yang sempurna. Kita saling mengeluh tentang satu dan lainnya. Kita saling membuat kecewa. Pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi, ketahanan jiwa, dan spiritualitas kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi arena konflik di mana hati cemas yang membuat sedih disebutkan karena kekhawatiran adalah sumber penyakit. Baik, terima kasih. Kalian sudah mendengar tadi bagaimana pesan Paus Fransiskus terkait dengan keluarga. Salah satu kata kuncinya tadi adalah apa tadi? Pengampunan. Jadi penting. Dengan pengampunan, apapun persoalan, itu setiap kita harus punya sikap untuk saling mengampuni terhadap berbagai situasi yang kita hadapi. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan apa? Tugasnya apa? Aksinya itu kalian pulang ini sebentar, kalian wawancara orang tua kalian terkait dengan situasi dan kondisi kehidupan keluarga mereka. Bagaimana proses perjalanan keluarga orang tua kalian hingga pada detik ini. Tentu ada pengalaman berharga yang mereka lalui, ada suka dan dukanya, nanti kalian tanyakan. Wawancara terkait dengan kehidupan berkeluarga, itu sumbernya dari orang tua kalian. Bisa ya? Bisa dilakukan ini? Bisa ya? Oke. Oke. Tadi sudah kerja itu, apa itu ya? Silakan kalian kumpulkan lembar penilaian yang saya berikan, silakan. Satu orang saja yang terima. Baik, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Jangan lupa tadi tugas yang diberikan dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan saya terima. Yang berikut, semoga kegiatan kita hari ini membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa.